Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tematik muatan SPDP tentang membuat kerajinan dari bahan di sekitar. Sudah siap belajarnya? Kita mulai ya, anak-anak. Membuat kerajinan dari bahan di sekitar. Nah, bahan di sekitar itu ada apa saja sih? Ada bahan buatan dan bahan alam ya. Nah, Bu Sonya sudah pernah jelaskan bahan alam adalah bahan yang berasal dari alam tanpa melalui proses pengolahan terlebih dahulu. Contohnya tanah liat, daun kering, biji-bijian, cangkang telur, dan ranting. Nah, bahan buatan adalah bahan yang dibuat atau diolah oleh manusia. Contohnya ada lilin, plastisin, terus kerdus ya anak-anak ya. Sabun batangan. Nah, itu adalah bahan buatan dalam membuat kerajinan. Benda-benda tersebut tentu saja ada di sekitar kita. Salah satu bahan alam untuk membuat kerajinan adalah tanah liat. Nah, seperti yang ada pada gambar ini anak-anak. Tanah liat dapat dibentuk menjadi kerajinan 3 dimensi seperti gerabah atau patung. Ya, kalian bisa lihat gambar-gambar di sini. Ini semua terbuat dari tanah liat anak-anak. Tanah liat yang sudah dibentuk. Untuk prosesnya, Bu Sonya sudah pernah upload video tentang proses pembuatan vas bunga dari tanah liat. Kalian bisa lihat video-video sebelumnya kalau belum mengerti. Nah, ada langkah-langkahnya dalam membuat kerajinan dari tanah liat. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan seperti tanah liat, air, triplek, dan cat pewarna. Ambil tanah liat secukupnya, kemudian tambahkan sedikit air agar tanah liat lebih mudah untuk dibentuk. Kemudian siapkan triplek sebagai alas. Bentuklah tanah liat sesuai bentuk yang diinginkan. Setelah kerajinan jadi, tanah liat dijemur hingga kering anak-anak, kemudian diberi warna sesuai dengan keinginan, lalu kita keringkan lagi. Begitu ya langkah-langkah membuat kerajinan dari tanah liat. Nah, kita masuk ke dalam soal-soal yang ada di buku petik 2G. Untuk kalian yang memiliki buku petik 2G, silahkan kalian membuka buku petik 2G tema 7 subtema 4 muatan SPDP. Untuk kalian yang tidak memiliki buku petik, kalian bisa mendengarkan penjelasan dari Bu Sonya, karena selain menjawab soal-soal, Bu Sonya juga menjelaskan ya. Berilah tanda centang pada kerajinan terbuat dari bahan alam. Nah anak-anak, karena gambarnya ini adalah gambar hitam putih, jadi Bu Sonya tentukan saja ya. Misalnya gambar A itu terbuatnya dari plastik ya. Penampung air dari plastik, ya tempat dari plastik. Nah kalau plastik tentu saja itu adalah dari bahan buatan. Jadi kita tidak memberi tanda centang ya anak-anak ya. Kemudian yang B itu dari, kita anggap itu dari kayu ya anak-anak ya. Nah kayu yang dipahat berarti merupakan bahan alam. Kemudian yang C ada teko. Nah teko ini dari apa Bu Sonya bahannya? Ya kita andaikan saja teko ini dari tanah liat anak-anak. Karena warnanya tidak jelas, umpama teko ini dari tanah liat, maka teko ini termasuk bahan alam ya anak-anak ya. Kemudian yang D, nah itu ada drum ya, tempat air dari kayu, berarti termasuk bahan alam. Kemudian yang E, yang gambar mozaik dari kertas warna yang ditempel-tempel membentuk kuda ya nak ya. Jadi dari bahan buatan. Kemudian yang F ini dari apa? Ada yang tahu ya? Dari aluminium. Aluminium bahan buatan tadi, jadi tidak Bu Sonya centang. Kemudian nomor 2, hubungkan gambar dengan bahan asal yang sesuai. Kembali lagi anak-anak, ini karena gambarnya hitam putih, jadi kita kurang jelas. Nah, tetapi
Kita tentukan saja, kita samakan persepsi kita untuk melihat gambar ini ya. Yang A itu patung dari kayu. Nah, kalau patung dari kayu berarti bahan alam. Kemudian yang B itu adalah plastisin. Kalau plastisin atau lilin itu berarti bahan apa, Nana? Ya, buatan karena sudah melalui proses pengolahan ya. Nah, yang C ini kita anggap saja itu adalah gambar yang terbuat dari cangkang telur anak-anak, dari pecahan-pecahan cangkang telur yang disatukan ya. Jadi termasuk ke bahan ya alam. Kemudian yang D, sebuah lukisan figura dari kardus atau dari lukisan yang medianya berupa kertas atau kanvas, termasuk bahan apa, Nana? Ya, bahan buatan ya. Kemudian yang E ada kolase lagi. Nah, ini kolase ini terbuat dari biji-bijian. Biji-bijian termasuk ke dalam bahan ya alam. Kemudian ada bentuk origami ya anak-anak ya. Angsa. Nah, terbuat dari kertas origami. Kertas tentu saja termasuk ke dalam bahan buatan karena kertas sudah melalui proses pengolahan ya anak-anak ya. Kita lanjutkan nomor 3, menghubungkan kerajinan dengan bahan pembuatannya. Nah, di sebelah kanan ada jangkang telur, ada daun kering, ada tanah liat. Nah, yang A itu adalah bentuk lumba-lumba dari apa, Nana? Ya, daun kering. Yang B ada patung ayam terbuat dari ya tanah liat ya. Yang C itu adalah kolase yang dihiasi atau ditempel dari cangkang telur. Nah, kita tarik garis anak-anak. Nah, sudah, kita lanjutkan ke nomor 4. Berilah tanda centang pada jawaban yang sesuai. Jawaban bisa lebih dari 1. Ya, kita mulai ya. Bahan buatan yang mudah dibentuk adalah kulit telur, plastisin, tanah liat. Nah, kita lihat bahan buatan ya anak-anak ya. Berarti kulit telur bukan bahan buatan, juga tidak mudah dibentuk. Tanah liat itu mudah dibentuk, tetapi dia bahan alam. Nah, bahan buatan yang juga mudah dibentuk adalah plastisin. Plastisin kita beri tanda centang. Cara membuat kerajinan dari lilin adalah dengan lilin yang dimaksud di sini itu adalah malam anak-anak atau plaidoh. Ya. Nah, itu bagaimana kalian membentuk malam atau plaidoh itu atau plastisin ya? Itu adalah dengan cara ditekan ya anak-anak ya, bukan dipotong atau dipilin. Tapi ditekan. Kalau dipilin itu adalah teknik yang digunakan dalam membuat kerajinan dari tanah liat anak-anak. Ya, jadi dibentuk memanjang seperti tali atau cacing, dipilin, kemudian dilingkar-lingkarkan. Nah, itu namanya teknik pilin. Digunakan saat membuat kerajinan dari tanah liat. Nah, yang C, sifat dari tanah liat. Nah, ada lunak, keras, dan kaku. Tadi di awal sudah kita baca sifat dari tanah liat adalah ya lunak ya anak-anak ya. Makanya tanah liat dapat dibentuk. Yang D, alat yang digunakan untuk membuat karya dari tanah liat adalah meja alas, sarung tangan, atau putsir. Meja alas, kita menggunakan meja alas? Ya, menggunakan ya. Kita centang. Sarung tangan kita menggunakan tidak? Bisa anak-anak. Kita bisa menggunakan sarung tangan saat membuat karya dari tanah liat agar tangan tidak kotor ya. Kita centang. Kemudian putsir. Nah, putsir itu alat yang digunakan untuk mengurangi atau memotong tanah liat anak-anak. Ya, bisa kita centang. Putsir itu seperti ini gambarnya anak-anak.
Nah, itu untuk memotong, itu menggunakan butsir seperti ini. Kemudian yang E, alat untuk mewarnai karya dari tanah liat yang mungkin adalah pensil warna. Mungkin tidak anak-anak? Nah, tidak ya. Kita akan sangat kesulitan sekali kalau menggunakan pensil warna. Lagi pula akan mudah untuk hilang kalau menggunakan pensil warna-warnanya. Kemudian cat air. Mungkin bisa, tetapi tidak tahan lama ya kalau menggunakan cat air. Jadi yang memungkinkan adalah cat semprot ya. Atau dari cat minyak itu anak-anak. Kemudian yang kelima, perhatikan gambar berikut. Nah, apa nama kerajinan pada gambar? Kira-kira ada gambar apa itu anak-anak? Ya, gambar vas bunga ya. Apa bahan yang mungkin digunakan untuk membuat kerajinan tersebut? Kira-kira menggunakan bahan apa ya anak-anak ya? Ya, tanah liat. Tulislah ciri bahan yang digunakan untuk membuat kerajinan tersebut. Berarti ciri tanah liat ya anak-anak ya, bersifat lengket ya, lunak, kemudian merupakan bahan alam. Nah, itulah ciri-ciri dari tanah liat. Nah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Kita hari ini mengulas atau mengulang tentang kerajinan ya anak-anak ya. Untuk lebih jelasnya silakan kalian lihat video-video busonya sebelumnya tentang kerajinan 3 dimensi, kerajinan bahan buatan dan bahan alam. Nah, untuk busonya ingatkan untuk kalian yang belum subscribe, silakan kalian subscribe, share untuk teman-teman kalian yang membutuhkan. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Sampai jumpa.